Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sistem buku besar dan pelaporan. Perkenalkan, nama saya Jessica Patricia Sagala. Baiklah. Apa itu sistem buku besar dan pelaporan? Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memainkan peran penting dalam sistem informasi akuntansi atau SIA di perusahaan. Sistem buku besar merupakan suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Siklus transaksi memproses peristiwa individual yang dicatat dalam jurnal khusus dan akan buku besar pembantu. Rangkuman-rangkuman transaksi ini mengalir ke GLS dan menjadi sumber input untuk sistem pelaporan manajemen IMRS atau FRS. Kumpulan informasi yang mengalir ke GLS datang dari subsistem siklus transaksi. Sistem buku besar dan pelaporan. Komponen utama dari IRS ini sebagai umpan balik GLS. Yang pertama, voucher jurnal, yang kedua basis data GLS, dan tiga prosedur GLS. Basis data GLS itu pertama file master buku besar umum atau General Ledger Master File, yang kedua itu file sejarah buku besar umum atau General Ledger History File, yang ketiga itu file voucher journal atau Journal Voucher File, yang keempat file sejarah voucher journal atau Journal Voucher History File, yang kelima itu file pusat pertanggungjawaban atau Responsibility Center File, yang keenam itu file master anggaran atau Budget Master File. Fungsi sistem buku besar dan pelaporan. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan data dan mengatur data dari sumber berikut, yaitu setiap subsistem siklus akuntansi memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Bendahara memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Bagian anggaran memberi jumlah anggaran, dan terakhir controller memberi ayat jurnal penyelesaian. Sistem pelaporan keuangan. Tujuan dari sistem ini adalah bertanggung jawab untuk memberikan informasi ke pihak eksternal, diterapkan oleh standar hukum dan profesional. Kewajiban pelaporan ini dipenuhi melalui komponen VRS dari GL atau VRS. Penerima utama dari informasi laporan keuangan adalah para pengguna eksternal, pemegang seperti pemegang saham, kreditor, dan pekerja pemerintah. Aktivitas yang dilakukan oleh VRS adalah yang pertama itu laporan keuangan periodik, yang kedua itu laporan analisis pajak, dan ketiga itu adalah laporan pajak. Proses akuntansi keuangan itu ada yang pertama mencatat transaksi, mencatat jurnal khusus, membukukan ke buku pembantu, membukukan ke buku besar umum, menyiapkan neraca percobaan yang belum disesuaikan, membuat jurnal penyelesaian, menjurnal dan membukukan ayat jurnal penyelesaian, menyiapkan neraca percobaan yang telah disesuaikan, menyiapkan laporan keuangan, dan yang terakhir itu menjurnal dan membukukan ayat jurnal penutup. Mengendalikan GL atau VRS. Aktivitas-aktivitas GL atau VRS secara eksklusif merupakan pekerjaan akuntansi. Exposure potensial dari sistem ini terdiri dari yang pertama itu jejak audit yang tak sempurna, yang kedua itu akses yang tidak diotorisasi ke buku besar umum, yang ketiga itu akun buku besar umum tidak seimbang dengan akun besar pembantu, dan yang terakhir itulah saldo akun buku besar umum yang salah karena voucher jurnal yang salah atau tidak diotorisasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Reza. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi dari aktivitas sistem buku besar. Yang pertama, memperbarui buku besar. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. 2. Memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah memasukkan berbagai
Ayat Jurnal Penyesuaian atau AJP. AJP berasal dari kantor controller setelah neraca saldo dibuat. AJP terbagi dalam 5 kategori dasar. Yang pertama yaitu akrual, kedua pembayaran di muka, ketiga perkiraan, keempat penilaian ulang, dan kelima perbaikan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah menyiapkan laporan keuangan. Laporan pertama yang disusun adalah laporan laba rugi, di mana data dari saldo akun, pendapatan, dan biaya di neraca saldo disesuaikan. Kedua, neraca yang di dalamnya membutuhkan jurnal penutupan yang akan menolakkan semua akun pendapatan dan pengeluaran, serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Ketiga, laporan arus kas yang menggunakan data dari laporan laba rugi dan neraca untuk memberikan rincian mengenai aktivitas investasi dan keuangan organisasi. Keempat, membuat laporan manajerial. Aktivitas terakhir dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Ada 2 kategori utama dalam laporan manajerial, yaitu laporan pengendalian buku besar dan anggaran. Tujuan pengendalian internal yaitu pertama, semua sistem pemutakhiran data ke buku besar telah diotorisasikan secara tepat. Kedua, semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid atau benar-benar terjadi. Ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasikan telah dicatat. Keempat, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akurat. Kelima, data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Keenam, aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancamannya yaitu kesalahan dalam mengupdate buku besar, akses ke buku besar secara tidak sah, kerugian atau kerusakan data buku besar yang akibatnya catatan dan laporan tidak lengkap sehingga menghasilkan informasi yang keliru sehingga keputusan dibuat menjadi tidak tepat, kehilangan data penting atau rahasia kehilangan data. Prosedur pengawasannya. Pengawasan edit input dan proses pemrosesan, rekonsiliasi dan laporan kontrol, dan pengawasan akses dan prosedur backup. Prosedur pengendalian khusus yaitu pertama, cek validasi atau validity check. Kedua, cek bentuk data atau file check. 3. Zero balance check. Keempat, uji kelengkapan. 5. Uji pengulangan data atau complementation test. Keenam, penetapan file. 7. Cek tanda aritmatika atau sign check. 8. Perhitungan total run to run. Yang selanjutnya jejak audit, yaitu yang pertama menelusuri transaksi dari dokumen asli, rekening buku, dan ke laporan atau dokumen lainnya menggunakan data pada dokumen sumber. 2. Menelusuri dokumen-dokumen yang muncul kembali dalam sebuah laporan atau dokumen lain melalui buku besar ke dokumen sumber aslinya. Ketiga, menelusuri seluruh perubahan dalam rekening buku besar dari saldo ke saldo akhir. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memainkan peran penting dalam sistem informasi akuntansi SIA perusahaan. Sistem buku besar merupakan suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Siklus transaksi merespon peristiwa individual yang dicatat dalam jurnal khusus dan akun buku besar pembantu. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari memasukkan jurnal yang berasal dari 2 sumber, subsistem akuntansi dan bendahara. Nah, aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah memasukkan berbagai jurnal penyesuaian atau AJP. AJP berasal dari kantor controller setelah neraca saldo dibuat. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar adalah pelaporan atau membuat laporan keuangan. Laporan laba rugi dibuat pertama dengan menggunakan data dari saldo akun. Aktivitas terakhir dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.